dona marsagale buan sinodang tuna olomi asa margogo muse bahen maau parhiteyanmu basu-basu mabar mai ale tuaku patu Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam surat Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ada satu cerita inspiratif. Ada seorang pria yang kaya, egois dan tamak sedang bermimpi ketika ia tidur di malam hari. Malaikat membawa dia ke dua tempat berbeda untuk melihat dua kelompok manusia yang berbeda sikap terhadap berkat yang mereka terima dan terhadap sesama mereka. Di tempat pertama, ia melihat orang-orang yang tinggal di tempat itu bertubuh sehat dan wajah mereka mengekspresikan sukacita di hati mereka. Di atas meja di depan mereka tersaji di piring masing-masing makanan yang enak dan menyehatkan. Setiap orang diwajibkan makan memakai sendok yang berukuran 2 meter. Ia bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin mereka bisa makan dengan memakai sendok yang panjang itu? Malaikat menjawab, silahkan perhatikan cara mereka menikmati berkat yang ada pada mereka. Lalu ia memperhatikan mereka. Ternyata mereka tidak memasukkan makanan ke mulut sendiri dengan cara menyendok makanan dari piring masing-masing. Melainkan setiap orang mengarahkan sendok 2 meter itu ke piring temannya yang bisa dijangkau, lalu menyendok makanan di piring temannya itu dan menyuapkan ke mulut temannya. Demikianlah setiap orang di antara mereka memperhatikan hal yang baik bagi sesamanya dan memberikan pelayanan yang baik sehingga mereka hidup sehat dan bersukacita. Di tempat kedua, ia melihat orang-orang yang tinggal di tempat tersebut bertubuh kurang sehat dan wajah mereka mengekspresikan hati yang diliputi kesedihan, kecemasan dan ketakutan. Di atas meja di depan mereka tersaji makanan yang enak dan menyehatkan. Ia pun bertanya kepada malaikat, mengapa hidup mereka memprihatinkan dan tidak ada sukacita? Malaikat pun menjawab, silakan perhatikan cara mereka menikmati berkat yang ada pada mereka. Lalu ia memperhatikan mereka. Ternyata mereka tidak bisa memakan makanan yang tersaji di piring mereka masing-masing. Karena mereka hanya memakai sendok berukuran 2 meter itu untuk menyendok makanan dari piring masing-masing ke mulut masing-masing. Setiap orang di antara mereka hanya memperhatikan kebutuhan diri sendiri, egois dan merasa rugi melayani sesama di antara mereka. Dengan sikap negatif demikian, mereka justru menderita dan menyia-nyiakan berkat Tuhan yang ada pada mereka. Setelah bangun dari tidurnya, sang pria itu pun menyesali caranya yang salah memperlakukan berkat Tuhan yang ada padanya dan memperlakukan sesamanya. Pertobatannya terwujud pada kerelaannya mengasihi sesamanya dengan memakai berkat materi yang ada padanya dan melakukan pekerjaannya dengan benar dan baik seturut kehendak Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah menerima dan sedang menikmati kasih agape dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus,
Kita patut bergemar untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Mengasihi sesama dan melakukan pekerjaan baik bukanlah demi mengumpul pahala atau demi memperoleh hidup kekal di dalam surga. Sebab iman kita di dalam Yesus Kristus telah menjadikan kita anak-anak Tuhan Allah Bapa yang mewarisi hidup kekal dalam surga. Kita mengasihi sesama manusia dan melakukan pekerjaan baik karena memang demikianlah buah iman kita di dalam Yesus Kristus. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita tidak hanya melihat negatif saja, tetapi kita melihatnya sebagai kesempatan untuk mewujudkan buah iman kita secara pribadi, keluarga, dan gereja. Mari kita memperhatikan hal yang baik yang bisa kita berikan untuk kebaikan hidup sesama kita yang sakit dan hidup susah di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya, kita bisa memberi uang, mengirimkan makanan. Para mantan COVID-19 dapat mendonorkan plasma darahnya, berbagi pengalaman sembuh dari positif COVID-19, menghibur, mendoakan, dan lain-lain. Selain itu, kita bisa bersabar, bertekun, dan giat melakukan pekerjaan yang benar dan baik dalam mencari rezeki. Bekerjalah dengan iman. Niscaya Tuhan Allah mencukupkan semua kebutuhan dan keperluan kita untuk menjalani hidup yang memuliakannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari ini. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami memohon, karuniakan bagi kami hari-hari kehidupan yang boleh kami pakai sebagai kesempatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami untuk menggenapi kehendak-Mu di dalam keluarga kami masing-masing, di tempat kerja kami, di tengah masyarakat kami. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berkenan memberikan pemulihan bagi anggota keluarga kami, kerabat kami, sahabat kami, teman satu gereja kami, demikian juga anggota masyarakat kami yang terpapar COVID-19. Beri mereka Tuhan kesembuhan, kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan yang memuliakan Engkau. Bagi mereka yang sedang berduka cita atas meninggalnya anggota ataupun kerabat mereka, kasihanilah mereka Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka, supaya mereka dapat melewati masa-masa duka cita ini dan dapat melanjutkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ketika kami bersama dengan bangsa dan negara kami ini bersama-sama melakukan kebijakan pemerintah kami untuk meminimalisir penularan COVID-19, Tuhan, berikanlah kesehatan bagi kami semuanya, supaya kami bersinergi dengan pemerintah kami untuk melawan penularan COVID-19, sehingga kehidupan yang baik bagi kami bersama boleh kami nikmati. Tuhan, peliharalah, lindungilah bangsa dan negara kami ini dari kehancuran, dari kemungkinan terjadinya perpecahan, perang saudara, konflik horizontal. Tuhan, cegahlah segala keadaan yang buruk terjadi di tengah bangsa dan negara kami ini. Terlebih, lindungi bangsa dan negara kami ini dari orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang jahat. Biarlah kami boleh bersama-sama memberikan kontribusi yang baik, positif, dan membangun untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Lawat dan berkati kehidupan kami masing-masing. Perkenankan kami boleh menerima rezeki penghasilan yang boleh kami nikmati di dalam keluarga kami dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Terima kasih banyak ya Bapa atas kemurahan hati-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin.